Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswiku kelas 12 SMK Pembangunan yang Bapak banggakan? Semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Selalu membiasakan pola hidup sehat dan bersih agar kita senantiasa selalu sehat tentunya ya. Berpikir positif, lupakan sesuatu yang membuat kita takut ya, perasaan cemas, was-was, hilangkan semuanya ya. Menjadi salah satu ukuran keimanan kita adalah ketika kita yakin sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kehidupan kepada kita, yaitu kehidupan sebaik-baiknya ya. Maka dari itu tetap optimis ya, jangan pesimis, tetap kita berpositif thinking kepada Allah. Allah memberikan yang terbaik jalannya kepada kita semua. Baik, pada video kali ini Bapak akan menayangkan nanti ya slide atau PowerPoint tentang iman kepada qada dan qadar. Ya mohon maaf itu mungkin Bapak ambil dari pembelajaran video lainnya karena keterbatasan media, kebetulan ada kesalahan teknisan dari laptop yang Bapak punya ya, nggak bisa digunakan, jadi Bapak gunakan dulu media lain ya. Bapak akan sedikit menyimpulkan dulu tentang apa itu iman kepada qada dan qadar. Di sini Bapak akan bacakan dulu tentang KD 14 ya, 14 14 24 34 44 ya. KD 3.4 menganalisis dan mengevaluasi mana iman kepada qada dan qadar. Kemudian 4.4 menyajikan kaitan antara beriman kepada qada dan qadar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal. Ya. Jadi kalian mungkin sudah pernah belajar apa itu qada dan qadar ya. Iman kepada qada dan qadar kalau kita belajar ketika zaman SD atau SMP, yaitu salah satu iman kepada Allah, yaitu rukun iman yang keenam ya. Iman ya. Iman itu percaya kepada Allah. Iman seseorang tanpa iman itu diragukan ya keislamannya. Begitupun ketika kita berbicara tentang iman, ada beberapa iman kepada Allah, kepada malaikat, dan terakhir itu kepada qada dan qadar, yaitu beriman terhadap ketentuan yang Allah tetapkan ya, takdir yang Allah berikan kepada kita. Di sini Bapak akan membicarakan tentang secara bahasa apa itu qada dan apa itu qadar ya. Qada menurut bahasa yaitu menentukan atau memutuskan ya. Sementara menurut istilah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala sejak ya, zaman azali. Apa itu azali? Yaitu ketika kita sebelum lahir ke dunia ya. Sebelum alam semesta ini diciptakan, itu namanya azali. Jadi yang namanya kita lahir, kemudian bagaimana kondisi tubuh kita, bagaimana takdir hidup kita, nasib kehidupan kita ke depannya dari mulai lahir sampai kita meninggal, itu sudah Allah tetapkan ya dalam qadanya itu. Jadi tidak akan bisa diubah, diganggu-gugat selain Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan itu sendiri. Ya, kalau qadar itu menurut bahasa memberi qadar atau ketentuan, sementara menurut istilah ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluk yang ia ciptakan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Furqan ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Yang artinya, dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan dengan ukuran-ukuran yang tepat. Jadi Allah Subhanahu wa taala
menciptakan apapun yang ia ciptakan itu selalu tepat sasaran, ya. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang meleset, ya. Semua sesuai dengan hitungannya, dengan takarannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan planet-planet, ya, matahari, bulan, gunung-gunung, ya. Sekarang bagaimana bumi ini, ya, yang kita huni, ya, salah satu alam di dunia yang Allah sudah tetapkan ukurannya. Bagaimana Allah menciptakan menciptakan gunung, menciptakan laut, ya, menciptakan yang namanya berbagai macam pepohonan, ya. Ketika manusia sudah melanggar dari apa yang Allah tetapkan, jaga laut, jaga gunung, jangan ditebang, laut jangan dirusak, ya, dengan membuang limbah sembarangan. Akhirnya ketika manusia melewati batas ketentuan Allah, maka malapetaka yang terjadi, banjir, kemudian gempa bumi, longsor, tsunami dan sebagainya. Itu tidak lepas dari campur tangan manusia yang merusak, ya, yang merusak tatanan ciptaan Allah, ya. Jadi ketika kita sudah mencoba untuk keluar dari batas ketentuan Allah, qada dan qadar yang Allah tetapkan, ya, maka akan kembali ke kita imbasnya, ya. Memang Allah Subhanahu wa taala itu memiliki yang namanya qada, ya, menetapkan suatu ketetapan yang tidak bisa dirubah sedikit pun kecuali Allah yang merubahnya, ya. Kelahiran, kemudian kematian kita, takdir hidup kita seperti apa, jodoh kita, maut kita, ya. Tapi ada takdir yang memang tergantung terhadap pilihan manusia sendiri, ya. Itu tadi dibagi dua, ada takdir mubram, ada takdir mu'allaq. Nah, kalau tadi yang takdir yang qada, ya, pengertian qada itu istilah, ya, yang namanya azali, itu takdir mubram, ya. Kemudian ada takdir yang bisa dirubah, ya, takdir mu'allaq, tersebutnya nasib. Nah, nasib hidup kita bisa dirubah oleh kita sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, kalau seseorang satu kaum, seorang manusia bisa merubah apa yang menjadi nasibnya, apa yang menjadi ketentuan hidupnya, tergantung dari usaha dan ikhtiarnya. Usaha lahir itu bagaimana dia mengusahakan, yang mengupayakan kehidupannya untuk menjadi lebih baik. Usaha batin bagaimana dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keyakinan bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan itu akan terwujud. Tapi ingat, ya, semuanya butuh proses dan butuh sambungannya. Mohon maaf ada gangguan sedikit, ya. Tadi kita lanjut, ya. Seseorang sahabat pernah bertamu kepada Rasulullah SAW, ya. Ketika itu dia membawa onta, lalu dia tanpa mengikatnya ke pohon langsung bertemu dengan Rasulullah, dan Rasul menegurnya, ikatlah unta yang kamu punya, jangan kau biarkan seperti itu. Kata orang tersebut, kata sahabatnya menjawab, biarkan ya Rasulullah, saya sudah bertawakal kepada Allah, mau bagaimanapun itu unta, saya bertawakal kepada Allah dan saya yakin Allah akan menjaganya. Kata Rasulullah SAW, ikat dulu ontamu baru kamu bertawakal. Jadi kadang ada orang yang memang terlalu optimis, ya, terlalu menyerahkannya kepada Allah, sehingga ketika dia menemukan sesuatu yang tidak dia harapkan, atau dia lagi apes tanpa ada ikhtiarnya, dia punya motor, dia simpan motornya di parkiran, ya kan, tidak dikunci setang, bahkan kuncinya pun masih ngegantel di situ, ya, dia pasrah kepada Allah, pasti Allah menjaganya. Enggak seperti itu. Dengan gampangnya, jangankan jangankan di tempat umum, di parkiran pun yang ada tempat parkirnya, kalau misalnya kita tidak hati-hati, tidak ikhtiar dengan cara menggembok atau mengunci stang, atau dengan cara apalah itu, kita menjaga apa yang kita punya, masih ada orang yang berusaha untuk mengambil barang kita, ya, agar kita mungkin kehilangan.
Ya, tapi ya itu tergantung dari usaha kita. Kita ingin menjadi orang yang dipuji, menjadi orang yang disanjung banyak orang, ya, diberi gelar kiai, ustadz, ustazah, orang soleh, orang alim, atau mungkin misalnya eh, zaman sekarang, zaman milenial seperti apa, dibilang ingin gaul, ingin dibilang apa namanya, ya up to date dan sebagainya. Itu kan tidak lepas dari bagaimana niatan kita. Ya, niat kita ingin dipuji, niat kita ingin banyak dikenal orang, ya dengan cara apapun kita lakukan agar orang lain mengenal kita. Tanpa mengenal batas syariat yang Allah tetapkan, ya itu berarti tandanya orang tersebut, ya, sudah menghalalkan segala cara. Dan itu pilihan dia. Pilihan dia ingin menjadi terkenal dengan jalan apa yang dia tempuh. Ya, artinya ada orang yang memang dikenal orang secara otomatis, ya, artinya tanpa dia ingatkan orang sudah banyak yang kenal sama dia, mungkin dengan kebaikannya, dengan keramahannya, ya, dengan kepintarannya, dengan kejeniusannya, orang banyak, semakin hari semakin banyak orang kenal. Tapi ada orang yang sengaja, mungkin ketika itu dia ingin banyak kenal orang dengan melakukan hal-hal yang konyol, ya. Itulah apa contohnya, ya sekarang sudah banyak ya yang pura-pura gila lah, yang pura-pura apa namanya, yang pura-pura orang setengah waras dan sebagainya, tapi dia waras hanya untuk meraih popularitas, ya, dengan cara menghujat, dengan cara apa namanya, memfitnah orang biar dia bisa dikenal orang. Nah, ya apapun itu caranya, itu dia artinya sudah jauh ya dari iman kepada qada dan qadar Allah. Artinya memang ya qada dan qadar itu Allah yang menentukan, tapi tidak lepas dari campur tangan kita sebagai manusia yang memilih apa yang Allah tetapkan. Nanti ada slide PowerPoint yang mungkin bisa kalian tonton, ya, yang bisa kalian simak. Mohon maaf bila ada kekurangan, ya, keterbatasan, bisa kalian nanti lihat dari materi yang Bapak akan sampaikan, Bapak akan perlihatkan materinya di Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya di pembelajaran bab yang kedua, iman kepada qada dan qadar, di pertemuan yang kedua di bab yang kedua. Anak-anakku sekalian, kita awali pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi selanjutnya, di mana materi sebelumnya di bab yang kedua ini kita membahas tentang iman kita kepada qada dan qadar, yang merupakan salah satu rukun iman yang keenam, di mana kita telah menjelaskan bagaimana pengertian dari iman kepada qada dan qadar yang telah dijelaskan minggu sebelumnya. Untuk mengefektifkan waktu, kita lanjut ke tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Tanda-tanda iman kepada qada dan qadar, yang pertama, menerima dan melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah mengamati dan memanfaatkan dengan baik ciptaan Allah dalam alam semesta. Jadi memanfaatkan dengan baik ciptaan Allah di alam semesta ini. Karena Allah menciptakan langit dan bumi untuk apa? Untuk dimanfaatkan. Untuk dimanfaatkan dengan baik tentunya oleh kita semua sebagai ciptaannya. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah tanda-tanda iman kepada qada dan qadar adalah melakukan usaha, melakukan ikhtiar dengan akal, yang dibarengi dengan doa kita kepada Allah dalam mencapai tujuan hidup. Karena dengan usaha, dengan ikhtiar yang dibarengi dengan doa dan diakhiri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pencapaian tujuan hidup itu yang kita inginkan. Jadi
Ketika seseorang sudah memiliki keimanan qada dan qadar, maka usaha, doa, dan tawakal harus ia lakukan. Yang selanjutnya adalah menyandarkan hasil ikhtiar hanya kepada Allah, yakni tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melakukan usaha, setelah melakukan doa. Yang terakhir adalah sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar, menyandarkan hasilnya, karena kita hanya melakukan usaha, kita hanya melakukan doa, kita hanya memohon melalui doa. Masalah hasil itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Di segala sesuatu menyandarkan hasilnya, ikhtiarnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda iman kepada qada dan qadar. Anak-anakku sekalian, selanjutnya bagaimana yang disebut dengan sunnatullah? Sunnatullah itu berarti ketentuan. Ketentuan atau hukum Allah yang berlaku atas segenap alam dan berjalan secara tetap dan teratur. Itu sunnatullah. Contoh salah satunya adalah api panas. Itu semua orang sudah tahu bahwa yang namanya api itu panas. Itu sunnatullah. Dari sananya sudah seperti itu. Kecuali ada pengecualian. Allah memberikan apa? Memberikan mukjizat kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh siapa? Oleh Raja Namrud, maka Allah memerintahkan kepada api. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan selamatkanlah Ibrahim. Itu di luar sunnatullah. Karena Allah yang memiliki api dan Allah juga yang memerintahkan kepada api untuk menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sunnatullah contoh yang lain adalah es. Es dingin, semua orang tahu bahwa setiap es itu pasti dingin. Ini sunnatullah. Batu keras, dan semua orang juga tahu bahwa yang namanya batu keras. Ini sudah sunnatullah dari Allah. Kemudian yang selanjutnya adalah air. Air cair, ya, air cair. Air ada yang padat, ya, itu sudah menjadi es, ya. Air cair dan sebagainya, banyak contoh-contoh yang lain. Anak-anakku sekalian, sunnatullah ada dua macam. Sunnatullah kauliyah adalah sunnatullah yang berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran atau dibukukan, yakni Al-Quran. Yang kedua ada juga sunnatullah kauniyah, adalah sunnatullah yang tidak tertulis dan berupa kejadian atau fenomena alam. Contoh, api itu panas dan membakar. Penggantian siang dan malam itu adalah sunnatullah kauniyah. Anak-anakku sekalian, anak-anakku sekalian, sekali lagi mengingatkan bahwa sunnatullah itu terbagi menjadi dua. Ada sunnatullah kauliyah, ada sunnatullah kauniyah. Sunnatullah kauliyah adalah sunnatullah yang berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran-lembaran yang dibukukan, yakni salah satunya adalah Al-Quranul Karim. Yang kedua adalah sunnatullah kauniyah, adalah sunnatullah yang tidak tertulis dan berupa kejadian atau fenomena alam. Contoh, api panas dan membakar, pergantian siang dan malam, dan sebagainya. Kedua sunnatullah tersebut memiliki persamaan, yakni yang pertama berasal dari Allah, yang kedua dijamin kemutlakannya, dan yang ketiga tidak dapat diubah atau diganti dengan hukum-hukum lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 62, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
sunnatallahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya, sebagai sunnatullah Allah yang berlaku atas orang-orang yang telah terdahulu sebelummu, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat perubahan pada sunnatullah. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan bagaimana ikhtiar dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ikhtiar dan apa itu tawakal? Ikhtiar adalah berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan dan hasil. Sekali lagi, ikhtiar adalah berusaha secara maksimal dalam mencapai tujuan dan hasil. Dalam berikhtiar, yang memberikan kekuatan memilih adalah Allah. Sekali lagi, dalam berikhtiar, yang memberikan kekuatan memilih adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita sebagai manusia tidak berhak. Sedangkan yang memilih itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi intinya adalah dalam ikhtiar yang memberikan kekuatan memilih, ya, yang memberikan, sekali lagi, yang memberikan kekuatan memilih adalah Allah. Sedangkan yang memilih adalah manusia, dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik menurut Allah, bukan menurut kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'du ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Artinya Allah tidak akan merubah sesuatu kaum kalau kaum itu sendiri tidak memiliki keinginan untuk merubah dirinya sendiri. Kemudian yang selanjutnya, apa itu tawakal? Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepada qada dan qadar Allah setelah melakukan usaha, setelah melakukan berdoa secara maksimal. Sekali lagi, bahwa tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas semua qada dan qadarnya setelah melakukan usaha, setelah melakukan doa secara maksimal. Tidak dikatakan tawakal kepada kita ketika kita tidak berusaha, ketika kita tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah berusaha, setelah berdoa, baru kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dinamakan tawakal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 51, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. Anak-anakku sekalian, ikhtiar dan tawakal memiliki hubungan yang erat sekali, sehingga seseorang harus memiliki motivasi yang kuat, namun juga harus menyadari segala keterbatasan yang ada pada dirinya. Seseorang tidak akan mudah putus asa ketika gagal dan tidak mudah lupa diri ketika dia sukses. Artinya semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sudah dikotakkan, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian, jangan putus asa ketika kita gagal dan jangan lupa diri ketika kita sukses. Kemudian yang terakhir adalah hikmah. Hikmah beriman kepada qada dan qadar. Hikmah yang pertama adalah memotivasi setiap mukmin
dan muslim untuk selalu mengerjakan kebaikan. Kemudian yang kedua, memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam beribadah. Yang ketiga, mendorong manusia untuk berbuat dengan penuh tanggung jawab. Yang keempat, mendorong manusia untuk memilih optimisme dalam kehidupannya. Kemudian senantiasa disiplin dalam berusaha memaksimalkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya menyandarkan manusia untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, menumbuhkan sifat sosial agamis dan menghilangkan sifat egois. Itu hikmah-hikmah ketika kita beriman kepada qada dan qadar. Mudah-mudahan di pertemuan bab yang kedua ini kita bisa mencerna dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang telah Allah takdirkan kepada kita semua, apa yang telah Allah qadakan dan qadarkan kepada kita semua, itu adalah yang terbaik. Tetapi ketika yang hal-hal yang buruk, tentunya semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keimanan, kekuatan, keislaman, keimanan, sehingga kita terus istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja di pertemuan kali ini, dan insyaallah minggu depan kita akan melanjutkan ke bab yang ketiga. Dan kalian pelajari di bab yang ketiga, insyaallah nanti saya share untuk materi bab yang ketiga. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, dan kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.